Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang cara mengerjakan TOEFL. Khususnya yaitu tips and trick untuk mengerjakan listening section. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum TOEFL itu apa? TOEFL yaitu singkatan. Singkatan dari apa? Ini nih, singkatan dari Test of English as a Foreign Language atau tes untuk bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi yang mengerjakan tes TOEFL ini hanya negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya atau native-nya. Nah, TOEFL ini isinya apa aja sih? Ini teman-teman, untuk yang belum pernah mengerjakan soal TOEFL itu isinya ada 3. Yang pertama ada listening comprehension, 50 soal, waktunya 30 menit saja. Kemudian ada structure and written expression, 40 soal dengan waktu 25 menit, dan juga ada reading comprehension, soalnya ada 50 dan waktunya 55 menit. Jadi total keseluruhannya ada 140 pertanyaan dengan waktunya hanya 110 menit. Nah, untuk sekarang kita akan fokus kepada listening saja. Nah, listening juga ada pembagiannya teman-teman. Yang pertama adalah ada part A. Part yang pertama adalah short conversation atau short dialogue, yang artinya percakapan pendek. Part yang kedua adalah longer conversation or dialogue. Jadi part B ini percakapannya lebih panjang daripada yang part A. Yang ketiga adalah talk atau speech. Nah, ini hanya wacana saja, tidak ada percakapannya. Nah, kita langsung yuk lihat part A-nya. Untuk part A, nanti teman-teman akan mendengarkan direction seperti ini. Direction. In part A, you will hear a conversation between two people. Jadi conversation-nya antara 2 orang ya, itu artinya. After each conversation, you will hear a question about the conversation. Jadi setelah conversation-nya, kalian akan mendengar pertanyaan. A question, berarti hanya satu pertanyaannya tentang conversation tersebut. The conversation and question will not be repeated. Jadi pertanyaannya dan juga conversation-nya tidak akan diulangi. Then, on your answer sheet, find the number of question and fill in the space that correspond to the letter of the answer you have chosen. Setelah itu, di lembar jawabannya kalian tinggal pilih jawaban sesuai dengan conversation yang sudah didengarkan. Nih, teman-teman, ketika kita mendengarkan part A, setelah membacakan direction, naratornya akan memberikan contoh soal. Nah, teman-teman tidak perlu menyimaknya sebetulnya. Kalau yang pertama kali mungkin boleh disimak, tapi kalau lama-lama tidak perlu disimak. Lebih baik perhatian kita langsung terfokus kepada pilihan-pilihan jawaban. Nah, tipsnya apa sih untuk mengerjakan part A ini? Yang pertama, fokuskan pendengaran Anda kepada ucapan atau perkataan orang kedua. Jadi biasanya keywordnya itu di orang kedua. Misalnya kalau ada man, woman, berarti woman yang akan ditanyakan. Kemudian yang kedua, jangan panik jika kita tidak bisa memahami katanya satu persatu secara komplit. Anda hanya perlu menangkap ide atau isi percakapannya. Jadi misalnya kalimatnya agak panjang, kita nggak perlu paham banget semuanya, tapi yang penting ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang agak ketangkep sedikit. Oh, berarti ngomongin ini nih, jadi idenya aja yang penting. Kemudian, bila Anda sama sekali tidak bisa memahami apa yang dibicarakan, pilihlah jawaban yang paling berbeda. Nah, ingat di dalam listening ini banyak jebakannya. Jadi kadang-kadang kita sering banget terjebak dengan kata-kata yang mirip dengan soalnya, padahal jangan. Pilihlah yang paling berbeda. Kemudian, pahami bentuk-bentuk pertanyaannya. Biasanya setelah misalnya woman berbicara, kemudian man berbicara, setelah itu ada question-nya. Nah, biasanya contoh pertanyaannya seperti ini. What does the woman mean? Atau what does the woman imply? Nah, itu berarti artinya menanyakan maksud dari perkataan si woman atau man-nya. Kemudian ada juga what does the woman suggest the man do? Berarti itu menanyakan saran. Apa yang disarankan si wanita terhadap si pria? Atau ada juga what can be inferred about the bla bla bla. Misalnya kalau pembahasannya tentang party nih, what can be inferred about the party? Nah, itu sebetulnya seperti menyimpulkan atau conclusion. Jadi apa sih yang dapat disimpulkan dari party tersebut? Nah, itu maknanya. Nih, saya akan kasih contoh. Misalnya ada pertanyaan seperti ini.
Woman. Ini saya tidak pakai native ya, saya sendiri yang akan membacakan soalnya. Woman, it's such a nice day. Why don't we have lunch outside? Artinya, it's such a nice day. Ini hari yang cerah atau hari yang bagus. Kenapa sih kita nggak lunch atau makan siang di luar? Kemudian si man menjawab, okay, but let's find some place that's not too noisy. Oke, tapi yuk kita cari tempat yang tidak terlalu berisik. Naratornya akan bertanya, what does the man mean? Nah, apa sih yang dimaksud oleh perkataan si laki-laki tersebut? Ini option yang akan teman-teman lihat seperti ini. Yang A, he can go too far away. Yang B, the cafeteria isn't too noisy. Yang C, he prefers to eat in a quiet place. Dan yang D, it won't be easy to find a restaurant. Nah, ini yang mana sih jawaban yang benar? Biasanya nih yang saya warna-warnain berbeda itu maknanya mirip. Yang A misalnya, he can go too far away. Dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Away itu maknanya seperti outside, jadi keluar atau pergi jauh. Nah, tidak jarang ada yang menjawab yang ini. Kemudian, tapi maknanya cocok atau enggak? Nggak cocok ya. Kemudian yang B, the cafeteria isn't too noisy. Kafenya tidak terlalu berisik. Nah, ini yang paling banyak dijawab biasanya. Karena apa? Karena ada cafeteria. Karena kan tadi tahu nih mau lunch, oh berarti ke cafe nih. Kemudian ada noisy juga. Noisy itu kan berisik. Tadi ada kata-kata berisik juga di soalnya. Oh pasti banyak yang jawab ini. Tapi benar atau enggak nih? Kemudian yang C, he prefers to eat in a quiet place. Dia lebih memilih untuk makan di tempat yang sepi. Sebetulnya nggak ada yang mirip ya, karena ada prefers nggak ada di atas, eat juga nggak ada, quiet juga nggak ada. Kemudian yang D, it won't be easy to find a restaurant. Jadi tidak akan mudah mencari restoran. Tadi yang C, dia lebih suka makan di tempat yang sepi. Kira-kira yang paling cocok yang mana sih? Pasti teman-teman bisa jawab. Yep, the best answer is C. Jawabannya adalah C. Dia menyukai atau dia lebih suka makan di tempat yang sepi karena kata kuncinya tadi di atas adalah let's find some place that's not too noisy. Oke, contoh yang lain. Nah, woman, hey, what happened to all that food we bought? The refrigerator is empty. My little brother with a big appetite was here. He really cleaned this out. Nah, si woman bertanya, kemana sih makanan-makanan yang sudah kita beli? Kulkasnya kosong. Kemudian si cowoknya menjawab, adiknya dengan big appetite, selera makan yang besar atau rakus, was here, dari sini. Kemudian he really cleaned this out. Dia menghabiskan semuanya. Pertanyaannya, what does the man mean? Apa sih yang dimaksud dengan si cowok tersebut? Nah, jawabannya ada A. His brother helped him to clean the refrigerator. Ini yang paling banyak dijawab. Jadi si cowoknya atau si saudara laki-lakinya itu membersihkan kulkasnya, membantu membersihkan kulkasnya. Yang kedua, he and his brother went out to eat. Mereka berdua pergi makan. Yang ketiga, he and his brother bought a lot of food. Nah, pergi beli banyak makanan. Yang D, his brother ate the food that was in refrigerator. Si saudaranya itu memakan makanan yang ada di dalam kulkas. Kira-kira jawaban yang paling cocok yang mana ya teman-teman? Pasti bisa jawab. Kalau udah dijelasin jadi bisa ya. Nah, so the best answer is D. Jadi tadi ada kata kuncinya, my little brother with a big appetite was here. Nah, dengan selera makan yang besar, he cleaned this out. Dia membersihkan atau menghabiskan makanan. Karena temanya tentang makanan tuh di atas. Berarti jawabannya adalah D. His brother ate the food that was in refrigerator. Kemudian kita move ke part B teman-teman. Part B ada longer conversation. Nah, untuk longer conversation ini, directionnya kurang lebih sama dengan tadi yang part A. Berbedanya apa? In this part of the test, you will hear longer conversation. After each conversation, you will hear several questions. Jadi pertanyaannya nggak satu, karena di sini ada several questions. Berarti dari satu conversation,
questionnya lebih dari satu. Kalau tadi kan yang part A hanya satu questionnya, kalau ini banyak. Nah, untuk tipsnya part B, nih, ketika narator membacakan direction part B, sebaiknya kita lihat jawaban aja secara sekilas. Jadi sambil mendengarkan direction, kita lihat aja kira-kira temanya apa ya yang sedang dibicarakan. Dilihat dari jawabannya tadi. Kemudian, ketika menyimak conversation, usahakan kita tahu tema atau topiknya tuh apa sih yang sedang dibicarakan. Kemudian yang ketiga, waspada terhadap masing-masing pertanyaan. Waspada ini sebetulnya biasanya kita nggak ngeh ini tuh sebetulnya conversationnya untuk soal nomor berapa ketika kita tidak waspada. Misalnya gara-gara tadi ketika part A satu conversation satu pertanyaan, ketika kita nggak ngeh part B itu perasaan cuma satu juga. Ternyata part B itu bisa pertanyaannya antara 2 sampai 5 pertanyaan juga mungkin. Jadi jangan sampai kitanya nggak ngeh gitu. Makanya harus waspada. Kemudian cermati kondisi dan situasi yang terjadi selama percakapan berlangsung. Nah, biasanya suka ada tuh omongan di awalnya menyangkut tempatnya atau waktunya atau siapa yang berbicara atau apa yang dibicarakan. Terkadang suka ada dulu di awal. Misalnya ada conversation between two students. Misalnya, oh berarti nih obrolannya antara students. Students itu murid. Oh mungkin aja temanya tentang persekolahan. Seperti itu. Jadi cermati. Di awal biasanya suka ada. Nah itu tips untuk part B, longer conversation. Selanjutnya yang part C. Part C ada talks. Nah, in this part of the test, you will hear several talks. After each talks, you will hear some questions. Nah, ini sama seperti yang tadi, bedanya ini bukan percakapan, tetapi hanya ada satu orang bernarasi atau berbicara, kemudian satu narasi tersebut akan diberikan pertanyaan yang lebih dari satu. Jadi several questions. Tipsnya nih, kuncinya apa? Baca pilihan-pilihan jawaban pada masing-masing soal sebanyak mungkin ketika narator sedang membacakan direction dan contoh soal. Jadi daripada kita mendengarkan tadi naratornya membacakan direction, lebih baik kita lihat aja jawaban-jawabannya. Jadi kita bisa memikirkan kira-kira nih temanya apa ya kalau jawabannya seperti ini. Nah, tipsnya apa untuk talks atau part C? Ini yang barusan saya sampaikan. Bila Anda memiliki waktu, lihatlah pilihan-pilihan jawaban yang tertera pada lembar soal dan temukan kata kuncinya. Kemudian waspadailah pembicaraan pada kalimat pertama karena biasanya kalimat pertama itu jadi topik untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi kalimat pertama tuh usahakan kita paham. Kemudian fokuskan pendengaran kita pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan 5W 1H. What, who, when, where, why, and how. Makanya hati-hati banget mendengarkannya. Kemudian buatlah kesimpulan atau inferensi atas situasi yang terjadi saat pembicaraan dilakukan. Nah itu teman-teman tips untuk part C yang talks. Nah kunci umum listening ini yang teman-teman harus benar-benar perhatikan dari 3 parts atau 3 bagian di listening section. Kunci umumnya apa sih? Nih, pahami dulu bentuk-bentuk perintah atau direction pada masing-masing bagian dengan baik sebelum mengerjakan soal. Nah tadi makanya saya sampaikan part A itu apa sih, part B itu apa sih, part C itu apa sih, isinya apa. Misalnya part A tadi short conversation, ingat-ingat oh iya ini conversationnya pendek soalnya satu. Part B itu longer conversation, berarti agak panjang nih percakapannya, kemudian pertanyaannya lebih dari satu. Yang ketiga talks, oh kalau talks nggak ngobrol nih, cuma satu orang berbicara dan soalnya juga lebih dari satu. Nah itu kalau sudah paham akan memudahkan teman-teman ketika mengerjakan listening section. Kemudian bacalah pilihan pada masing-masing soal sebanyak mungkin ketika narator sedang membacakan direction dan contoh soal. Teman-teman sebetulnya direction dan juga contoh soal itu kalau kita belum pernah TOEFL sebelumnya atau belum pernah belajar, itu kita harus ngedengerin biar kita paham apa yang mau dikerjain. Tetapi ketika kita sudah belajar seperti ini, udah tahu nih part A itu apa, part B itu apa, part C itu apa, kita nggak perlu ngedengerin, nggak masalah. Kita bisa langsung ngelihat ke
jawaban-jawabannya. Jadi kita terbayang kira-kira ini tentang apa ya listeningnya, itu lebih penting. Kemudian, dengarkan dengan penuh konsentrasi dan fokus perhatian Anda pada percakapan yang sedang didengarkan. Fokus ya, apa yang lagi didengerin, jangan mudah terganggu sama yang lain. Makanya usahakan jangan ngobrol, jangan lirik-lirik sama teman-temannya, kerjain aja, dengerin baik-baik. Kemudian jangan terpaku pada satu atau salah satu pertanyaan. Nah, ini yang kadang-kadang suka bikin gemes. Teman-teman tuh kadang-kadang suka stuck di satu pertanyaan. Saya lagi nomor 3 nih, belum dapat jawabannya. Kita stuck di situ. Jangan pernah. Karena apa? Karena TOEFL ini kan ada waktunya. Dan ketika kita lagi stuck, berarti kita akan miss pertanyaan selanjutnya. Yang harusnya tadi stuck di nomor 3, harusnya kita sudah sampai nomor 4, nomor 5. Kita masih mikirin aja nomor 3. Jangan sampai seperti itu. Karena waktunya terus berlanjut dan tidak ada pengulangan untuk listening. Jadi ketika sudah lewat soalnya, udah aja langsung ikutin nomor yang lain. Nanti yang kelewat udah aja bismillah aja tembak misalnya. Dan terakhir, bila Anda sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan, ya udah pilihlah jawaban yang paling berbeda dari apa yang Anda dengar. Jadi tadi yang di awal saya sampaikan, kita jangan milih jawaban yang mirip, kayaknya tadi ngomong A, ya udah saya juga milih yang A. Justru ketika kita pusing, kita bingung, nggak tahu apa-apa, pilih aja yang paling beda. Ditambahin dengan doa dulu ya teman-teman. Nah, doa dulu, pilih yang paling beda, baru deh pick, pilih yang itu, selesai. Nah, itu mungkin teman-teman tips dan trik untuk listening section untuk TOEFL. Sekian dari saya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.